yang mengikat kita, yang boleh menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi seorang pengikut Yesus yang sepenuh-penuhnya. Itu yang perlu kita lihat. Dan bagi para katekumen, inilah juga masa kamu bertanya kepada diri sendiri semasa dalam masa katekumen ini. Bagaimana saya boleh menjadi seorang pengikut Yesus yang sungguh-sungguh? Apa yang mengikat? Apa yang menghalang? Kalau kita periksa saudara-saudari, yang dituntut oleh Yesus bagi sesiapa yang mau mengikut Dia, kita boleh rujuk Lukas bab 9 ayat 23 misalnya, di mana Yesus mengatakan, sesiapa mau menjadi pengikutku, dia harus jangan mementingkan diri sendiri, memikul salibnya tiap-tiap hari, dan mengikut aku. Pertama itu saudara-saudari, inilah menjadi penghalang yang besar bagi kita mengikut Yesus, menjadi pengikut, yaitu kepentingan diri sendiri yang selalu menjadi penghalang. Sebagai contoh, kalau kita mementingkan diri kita sendiri pada pagi ini, memang kita tidak ada dalam gereja ini. Kalau kita bilang, ayah malas bangun pagi ini, ayah siuklah tidur, hujan, sejuk lagi, pentingkan diri sendiri, maka kita tidak bangun untuk datang ke gereja. Tetapi kita tidak pentingkan diri sendiri, tidak mau seronok diri sendiri, mau tidur terus, maka kita bangun dan datang kepada Yesus dalam perayaan Ekaristi. Syukurlah ya, karena kita dapat memilih mau menjadi pengikut Yesus dengan cara itu. Ya. Jadi ada lagi perkara-perkara yang lain mungkin yang selalu menghalang kita, karena kita terlalu mementingkan diri sendiri dalam keluarga kita sendiri, dalam kerja kita, dengan masa kita. Kita tidak mau membuang masa untuk orang lain atau menggunakan masa untuk Tuhan, karena ini keminatan saya, ini program yang baik bagi saya pentingkan, peduli yang lain. Itulah saudara-saudari selalu yang berlaku. Yang kedua itu memikul salib tiap-tiap hari. Ini mengorbankan diri kita, masa kita, tenaga kita, segala-gala yang ada pada kita demi untuk Tuhan, demi untuk sesama. Jadi demikianlah saudara-saudari, kita belajar terus jadi seorang pengikut Yesus. Di samping itu saudara-saudari, saya juga ingin mengingatkan kita, ya, di dalam konteks kita di negara kita Malaysia ini, di dalam kita menjadi seorang pengikut Yesus, haruslah kita selalu juga hati-hati, waspada dengan bujukan-bujukan yang halus-halus. Kalau kita membaca hari ini dalam majalah Herald, kita dapat membaca di sana dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Melayu juga, bagaimana pengaruh-pengaruh untuk meruntuhkan iman kita terhadap Yesus sedang berlaku di tengah-tengah kita, di sekolah kita. Misalnya buku sejarah, bagaimana dalam sejarah yang kamu ambil itu khusus tingkatan 4, ya, membaca sejarah itu adalah bertujuan untuk mendorong dan membangkit minat untuk seseorang nabi selain dari Yesus. Yesus tidak pernah dikatakan, dan sepatutnya buku sejarah seperti itu tidak timbul, karena sejarah adalah sejarah. Tetapi kamu periksa buku sejarah kamu itu, siapa punya nama yang diagung-agungkan, dan kalau kita tidak hati-hati, memang secara halus kita dipengaruhi. Karena nabi yang dikatakan dalam buku sejarah itu, dialah harus menjadi model setiap manusia.
Jadi saudara-saudari, kita harus hati-hati, karena memang menjadi seorang pengikut Yesus bukan mudah. Memang ada saja cabaran-cabaran selain dari halangan dari diri kita sendiri. Maka itu saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Tuhan, lebih-lebih agar semangat kesatuan seperti yang dikatakan Paulus dalam bacaan kedua sebentar tadi. Kita harus selalu bersatu di dalam iman, bersatu dengan Yesus, bersatu dengan sesama kita seiman, lebih-lebih dalam keluarga kita, dalam KKD kita, dan paroki dan keuskupan. Tanpa semangat kesatuan ini, saudara-saudari, itu memang sukar bagi kita untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Mungkin kita menjadi pengikut Yesus, tetapi itulah saya katakan selalu alang-alang punya pengikut. Maka marilah kita renung baik-baik firman Tuhan hari ini yang mengajak kita mau mengikut Dia, tetapi mengikut Dia sesuai dengan kehendaknya selalu.